Apakah Anda mengaku bersalah karena Anda memang bersalah? Ya, Anda sudah melihat Brian Koberger di pengadilan, dan Anda sudah melihat koleksi swafotonya. Tapi sekarang kita akan melihat dia di balik jeruji dengan cara yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Saya akan jelaskan, dan yang lebih baik lagi, saya akan tunjukkan kepada Anda. Selamat datang di Law and Crime. Saya Angela Levy. Brian Koberger saat ini berada di lembaga pemasyarakatan dengan keamanan maksimum di Idaho. Dia adalah narapidana nomor 163214. Dia menghabiskan sebagian besar harinya di sel, meskipun dia diizinkan 1 jam per hari untuk rekreasi di luar. Tapi kami diberitahu bahwa dia sebenarnya jarang melakukannya. Koberger sekarang berusia 31 tahun dan menjalani 4 hukuman seumur hidup berturut-turut atas pembunuhan mengerikan terhadap Mary Mogan, Kaylee Gonsalves, Zana Cornodle, dan Ethan Chapin. Kami sudah membahas pembunuhan mereka yang begitu tak masuk akal berkali-kali di sini di Law and Crime. Dan kami sudah menunjukkan kepada Anda apa yang saya sebut sebagai foto teras yang terkenal. Itu begitu sering sampai saya bahkan tidak bisa menghitungnya lagi. Foto itu diambil beberapa jam sebelum keempatnya ditikam sampai tewas di rumah di King Road. Mereka sedang bersenang-senang sebelum pertandingan sepak bola besar. Mereka seolah membeku dalam waktu. Lalu, kejahatan masuk ke rumah mereka di luar kampus dan merenggut nyawa mereka. Pembunuhan mereka. Siapa pelakunya? Penyelidikan berlangsung selama berminggu-minggu, seperti yang Anda ingat, dan tampaknya tidak ada petunjuk. Tapi ada satu petunjuk yang tertinggal dan mengarah pada seorang tersangka, yaitu sarung pisau kebar dengan lambang Korps Marinir Amerika Serikat di atasnya. Pengujian pada sarung pisau itu nantinya mengungkapkan profil DNA laki-laki dari satu sumber pada tali kulitnya. Sekarang kita tahu bahwa DNA itu cocok dengan Brian Koberger, mahasiswa PhD Washington State University yang sedang mempelajari kriminologi. Tim SWAT di Pennsylvania menangkap Koberger di rumah orang tuanya di Pennsylvania beberapa hari setelah Natal tahun 2022. Seorang pengacara yang mewakilinya merilis pernyataan yang mengatakan bahwa dia berharap untuk dibebaskan dari tuduhan. Kita lihat bagaimana hasilnya. Koberger diterbangkan ke Moscow, Idaho untuk menghadapi tuduhan tersebut dan ditahan di penjara Kabupaten Layton. Dia pertama kali hadir di pengadilan di Kabupaten Layton pada tanggal 5 Januari 2023. Saya sangat mengingatnya. Saya ada di sana. Dan kamu lihat, Ann Taylor ada di sana bersama Brian Koberger. Dia mewakilinya sepanjang kasus sampai akhir. Perhatikan blazer yang dia kenakan. Warnanya hitam dan putih. Kamu akan melihatnya lagi sebentar lagi. Pada hari yang sama, di bulan Januari 2023, para penyelidik dari Kepolisian Negara Bagian Idaho mengunjungi Koberger di penjara Kabupaten Layton. Mereka ingin mengambil foto dirinya dari kepala sampai kaki untuk keperluan penyelidikan. Sekarang, kami memiliki foto-foto tersebut. Mengambil foto seperti ini bukanlah hal yang tidak biasa. Foto ini menunjukkan Brian Koberger mengenakan baju tahanan orang yang dikeluarkan oleh penjara Kabupaten Layton. Dan kemudian satu foto lagi, sebagian besar memperlihatkan bagian bawah tubuh Koberger dengan baju tahanan orang yang sama. Kami akan membahas mengapa foto seperti ini diambil di sini sebentar lagi. Foto-foto lain menunjukkan tangan Koberger yang tampak sangat merah. Kami tahu dia memiliki kebiasaan mencuci tangan secara obsesif. Alasan dibalik itu masih bisa diperdebatkan. Pengacaranya mengatakan bahwa dia menderita gangguan obsesif-kompulsif. Dan yang berikut ini agak mengejutkan saat pertama kali kamu melihatnya. Ini adalah bagian belakang kaki Brian Koberger tanpa celana orang itu. Dia juga melepas sandal pencaranya untuk foto itu. Baiklah, jadi untuk membahas foto-foto dari Januari 2023 ini, saya ingin mengajak Chris McDonough. Dia adalah mantan detektif pembunuhan, juga pembawa acara The Interview Room di YouTube, acara yang hebat, dan juga anggota Cold Case Foundation. Jadi, mereka menyelidiki banyak kejahatan. Chris, terima kasih banyak sudah bergabung. Kami telah menyelidiki. Terima kasih sudah mengundang saya. Saya sangat menghargainya. Terima kasih. ini akan menyenangkan. Ini akan menyenangkan. Seru, tapi dengan cara yang mengerikan. Tapi yang ingin saya bicarakan denganmu secara khusus, pertama-tama kita punya banyak hal untuk dibicarakan, termasuk beberapa catatan baru yang baru saja kita dapatkan dari Washington State University. Tapi pertama-tama, mari kita bicara tentang foto-foto ini yang diambil oleh Polisi Negara Bagian Idaho pada tanggal 5 Januari 2023.
Yang saya anggap menarik dari foto-foto ini adalah kenyataan bahwa foto-foto tersebut diambil begitu lama setelah kejahatan itu terjadi. Namun menurut saya, mereka melakukan ini untuk mencari kemungkinan luka pada tubuh Brian Kohberger. Apakah Anda setuju dengan itu? Ya, benar sekali. Dan faktanya, jika Anda melihat foto-foto ini, inilah yang mereka sebut sebagai pemeriksaan lengkap, bukan? Dan yang ingin Anda lakukan adalah, dua hal. Pertama, Anda ingin mengambil foto apapun yang bisa Anda dapatkan secepat mungkin. Dan dalam kasus ini, itu dilakukan tepat setelah penangkapan. Sejujurnya, itu seharusnya dilakukan di Pennsylvania saat dia pertama kali ditangkap. Itu seharusnya dilakukan pada hari itu juga. Dan kemudian protokol yang biasa dilakukan adalah memakaikan dia pakaian pelindung sekali pakai atau semacamnya, mengambil pakaiannya, mengambil foto-foto, memasukkan semuanya ke dalam kantong, dan sebagainya. Karena ada beberapa luka yang cukup signifikan yang bisa terlihat jelas pada kumpulan foto yang Anda miliki ini. Mari kita tampilkan beberapa foto ini di layar. Saya akan mulai dengan foto pertama dalam kumpulan ini. Dan sebenarnya foto pertama ini, Anda tahu, memperlihatkan kaki Brian Kohberger. Kita tahu bahwa mereka menanggalkan semua pakaiannya, tapi tentu saja mereka tidak merilis foto-foto itu kepada kita. Itu akan menjadi pelanggaran privasinya. Tapi kita memang melihat Brian Kohberger bagian belakang kakinya. Mereka merilis itu kepada kita. Saya tidak melihat ada luka di sana, tapi mereka harus mendokumentasikan seluruh tubuhnya. Maksud saya, mereka mungkin bahkan mengambil foto bagian bawah kakinya, kalau kita jujur. Benar, ya. Mereka harus mendokumentasikan semuanya. Dan benar, seperti yang kamu bilang, maksud saya ini sudah 30 hari sejak kejadian ini. Atau setidaknya mendekati itu setelah pembunuhan. Jadi, kamu harus mempertimbangkan itu jika ada memar atau hal-hal seperti itu. Jadi, sebenarnya pentingnya foto-foto tubuh secara keseluruhan seperti ini adalah untuk mencari luka-luka yang sedang dalam proses penyembuhan, kemungkinan karena ada pisau yang digunakan. Dan yang akan kamu lihat adalah kamu akan melihat luka itu sedang dalam proses penyembuhan. Dan kemudian kamu bisa meminta dokter untuk memberikan pendapat secara medis tentang kemungkinan urutan kapan luka itu mungkin terjadi. Kamu tahu, kami percaya foto-foto ini diambil pada 5 Januari 2023, hari yang sama dengan kehadiran pertamanya di pengadilan. Dan kami percaya itu karena blazer yang dikenakan Ann Taylor. Saya melihat lengannya di sini. Kamu tahu, aku melihat sesuatu yang mungkin saja sedikit memar. Aku tidak begitu yakin. Tapi maksudku, foto-foto ini diambil hampir 2 bulan setelah kejahatan itu. Apakah ada sesuatu di foto ini yang menarik perhatianmu? Tidak, maksudku kamu bisa melihat sesuatu yang tampak, kamu tahu, di bagian atas dekat tulang selangka tepat di situ, di mana lengan bertemu dengan tulang belikat. Kamu tahu, tampaknya ada perubahan warna dan itu bisa jadi, kamu tahu, memar atau subdural, kamu tahu apa yang mereka sebut subdural. Kamu tahu kemungkinan ada pendarahan di bawahnya. Tapi seperti yang kamu bilang, ini sudah 2 bulan berlalu. Jadi dia bisa saja sudah mengalami itu. Itu bisa saja terjadi kapan saja. Dan mungkin tidak ada hubungannya dengan pembunuhan tersebut. Jadi itulah kenapa penting untuk mulai fokus. Bukan pada ekstremitas karena faktor waktu, melainkan pada tangan dan hal-hal seperti itu. Ada memar lain di situ. Itu contoh yang bagus. Ya, ini benar. Ini gambar nomor 3, yang pertama. Sebelumnya ada nomor 2, saya ingin membicarakan tentang tangan. Tangan itu menarik bagi saya karena banyak alasan. Tangannya sangat-sangat merah. Kita tahu bahwa dia selalu memakai sarung tangan itu setelah melakukan kejahatan, karena kita melihatnya di laporan. Kita juga melihatnya saat dia berada di kantor kendaraan bermotor. Kita juga akan melihat itu sebentar lagi di sini. Tapi tangannya, ini adalah gambar kelima. Ini adalah lengannya. Kuku-kukunya sangat putih. Kita akan membahas itu sebentar lagi. Dan itu ada blazer hitam dengan hiasan putih milik Ann Taylor, sama seperti yang dia kenakan saat sidang di latar belakang itu. Kembali ke gambar yang tadi sebentar saja. Oke, coba lihat di kanan bawah, dekat bagian bawah, di dekat kepalanya. Ya, itu kamu tahu.
Itu terlihat seperti luka gores di kulit atau semacamnya. Oke, aku tidak bisa memastikan apakah itu memar atau luka gores. Itu akan sesuai dengan bekas kuku. Kamu tahu, seseorang kamu tahu mencakar atau menarikmu. Dan kamu tahu, sekali lagi, itu kembali ke kapan tanda itu muncul. Kamu tahu, kamu harus punya dokter yang bilang, oke, ya, ini sedang dalam proses penyembuhan. Oke, jadi kamu harus bertanya pada dirimu sendiri, apakah itu terinfeksi? Apakah mungkin kamu tahu itu bekas kuku kalau terlihat seperti ada lekukan pada kulit? Aku ingin bicara lebih banyak tentang tangan. Aku pikir tangan sangat penting di sini. Ya. Dan kamu tahu, kita punya lebih banyak gambar lengan di sini. Ini adalah gambar 9, 10. Sekarang kita di 10. Lalu kita punya gambar 11, Tengen. Itu gambar yang sangat penting. Dan jelaskan kepada saya kenapa ini adalah gambar yang sangat penting. Kuku-kukunya sangat putih, bagian dasar kukunya. Dan lalu kamu tahu, kukunya agak panjang untuk seorang pria menurutku. Aku tidak tahu. Dan lalu dia punya semacam tanda menarik di jari telunjuk yang sepertinya sedang sembuh. Jelaskan kenapa itu penting. Ya, jadi itu sendiri bisa saja merupakan luka saat perkelahian yang masih dalam proses penyembuhan. Itu jelas menurut saya dari semua foto ini, itu adalah bukti yang paling signifikan karena kamu bisa melihatnya. Luka itu sendiri tampaknya masih dalam proses penyembuhan. Lukanya belum hilang, yang bisa menjelaskan kenapa setelah kejadian orang itu keliling kota dengan memakai sarung tangan. Tangannya sendiri, darah yang mengendap di tangannya. Saya tidak tahu apakah dia punya semacam masalah terkait obat pengencer darah atau semacamnya. Tapi itu juga bisa konsisten dengan memar berlebihan selama perkelahian. Dan mungkin saja dia memecahkan beberapa pembuluh darah di sana saat memukul atau semacamnya, atau saat menggunakan tangannya. Tapi ini adalah tangan lemahnya. Karena kalau tangan kanan yang dominan, ini adalah tangan lemahnya. Itu memberitahu kita bahwa jika dia memukul dan tangan kirinya menghalangi, itu bisa menjelaskan. Kamu tahu jenis jenis luka yang bisa terjadi saat dia tanpa sengaja melukai dirinya sendiri? Yang tidak bertentangan, kamu tahu, dengan jenis serangan membabi buta yang kita lihat di tempat kejadian perkara. Jadi yang saya pikirkan di sini, Chris, karena ini tangan kiri dan kamu ahlinya di sini, tapi ini proses berpikir saya. Kaylee, kasihan Kaylee, kita tahu bahwa dia mengalami gigi patah. Kedengarannya, kepalanya mengalami kerusakan parah. Dan jika dia tidak mengira Kaylee ada di tempat tidur dan hanya mengira Maddie yang ada di sana, lalu dia terkejut melihat Kaylee, dia mungkin memegang pisau di tangan dominan, tangan kanan, dan kemudian mencoba melukai Kaylee dengan cara lain menggunakan tangan kiri. Dan kita tahu bahwa dia punya latar belakang dalam tinju atau semacamnya. Jadi mungkin saja kamu tahu, aku pernah mendengar orang-orang berteori bahwa K-bar digunakan untuk melukai Kaylee dengan cara yang berbeda saat dia memegangnya di tangannya. Tapi, aku penasaran, apakah pisaunya ada di satu tangan dan dia juga melakukan sesuatu dengan tangan kirinya? Itu pikiranku. Ya, aku tidak bisa tidak setuju dengan itu. Saya yakin bahwa dia mendekati mereka dari sisi kanan tepi tempat tidur dan langsung menyerang. Mari. Dan kemudian dia harus membungkuk di atas Maddie karena ada bukti bahwa mereka berdua menendang. Jadi menurut saya setuju dengan Anda bahwa dia akan, Anda tahu, atau dia akan terus-menerus dia harus menggunakan kedua tangan untuk mengendalikan kedua korban ini. Tapi jika kita melihat luka-luka pada Madison, Anda tahu itu sangat brutal, sangat cepat. Jadi Kelly yang terdesak ke dinding kini berada dalam posisi yang dikuasai tersangka karena dia telah menjebaknya di dinding. Jadi ini benar-benar pertarungan habis-habisan.
Jadi itu berarti dia harus membungkuk melewati Maddie untuk mencapai Kaylee. Dan itulah mengapa dalam beberapa bagian kasus ini Anda melihat amukan sporadis, di mana bahkan di kamar Ethan, di mana dia menusuk tempat tidur, oke, karena dia kehilangan kendali di lingkungan itu. Jadi saya akan menduga segera saat dia menyerangnya, dia kehilangan kendali. Dan itulah sebabnya sarung pisau ditemukan di bawah salah satu korban karena terjadi pergulatan hebat. Dan luka di tangan itu kemungkinan sedang dalam proses penyembuhan. Dan memar itu bisa jadi seperti yang kamu katakan, karena dia mencengkeram atau mencekiknya. Karena ada bukti bahwa dia dicekik atau dibekap dengan cara tertentu. Jadi mungkin dia menutup mulutnya dengan tangan dan mungkin itu adalah bekas gigitan. Mungkin itu adalah gigi yang kamu tahu. Dia masukkan ke mulutnya dan dia menggigitnya. Oke, semua itu mungkin saja terjadi. Dan juga yang seharusnya dilakukan untuk foto ini sekedar agar bisa dikatakan bahwa itu sudah dilakukan adalah melakukan usapan bukal pada luka itu sendiri untuk melihat apakah memang ada sesuatu di sana. Kemungkinannya sangat kecil jika sudah sejauh itu, tapi kamu tetap harus melakukannya sebagai langkah investigasi untuk menyingkirkannya dari daftar kemungkinan. Tentu saja. Dan itu adalah foto nomor 11. Kami juga punya foto lain dari pergelangan tangan dan lengannya. Aku masih berpikir dia mungkin memakai sarung tangan saat di kota untuk menutupi luka-luka. Dan tentu saja juga DNA. Ini adalah tangan kanannya. Aku tidak melihat sesuatu yang luar biasa di sini, tapi mungkin kamu akan melihat sesuatu yang tidak aku lihat. Ya, maksudku ini mungkin hanya karena kamu tahu darah yang jelas-jelas mengendap di tangan kanan itu karena tubuh sedang mencoba menyembuhkannya. Aku tidak tahu apakah dia punya kelainan darah atau semacamnya. Jelas, aku bukan dokter. Tapi kalau kamu lihat di bawah ibu jari, tidak. Sepertinya masih ada memar berlebihan di bawah ibu jari itu. Jadi bukan hanya di atas tangan, sepertinya juga ada di bawah tangan. Jadi saya ingin melihat foto dia mengangkat tangannya seperti ini, oke, untuk menunjukkan kepada kita bagian dalam tangannya. Ya, dan itu untuk foto 14. Kita melihat lebih banyak foto lengannya. Kamu tahu, aku tidak melihat sesuatu yang benar-benar luar biasa di sana. Ini foto 16. Kita melihat area bicepnya lagi. Dan kemudian lengan bawah di foto 17, foto 18 lagi. Jika kamu melihat foto 18 pada inset lengan bawahnya di sini, kamu bisa melihat sesuatu yang tampaknya adalah bekas luka dari apa yang biasa kita sebut sebagai bekas suntikan. Ingat bahwa dia pernah kecanduan heroin beberapa tahun yang lalu. Jadi jika kamu melihat lengan kirinya di sana, kamu bisa melihat sesuatu yang tampaknya adalah kelainan pada kulitnya, kamu tahu lebih menonjol dari kulit di sekitarnya. Dan itu bisa menjadi indikasi bahwa kemungkinan itu adalah bekas suntikan akibat penggunaan heroinnya. Sekarang kita akan lanjut ke foto 19. Itu hanya gambar lebih dekat dari lengan yang sama. Foto 20 hanya foto Bryan Kohberger dari sudut berbeda. Ini adalah lengan kanannya. Dan saya melihat, kamu tahu, mungkin ada beberapa bintik-bintik dan hal-hal seperti itu. Lalu kita punya foto 21. Kamu tahu apakah ini hanya foto referensi? Inilah yang kami lakukan. Kami mendokumentasikan karena sisa foto-foto ini, Chris, menunjukkan dia mengenakan baju tahanan. Oke. Ya, dan kamu bisa melihatnya. Maksudku, itu jelas tertulis kantor Syarif Kabupaten Leitao di kaki kanannya, Leitao CSO. Dan kita punya foto 23, 24, dan 25. Dan ini, kamu tahu, tidak ada apa-apa. Aku tidak melihat sesuatu yang luar biasa di sini. Aku ingat membaca di beberapa laporan bahwa dia punya goresan. Beberapa orang memperhatikan ada goresan di wajahnya setelah kejadian itu. Kamu tahu, goresan ringan. Tapi, kamu tahu, itu tidak terlihat terlalu luar biasa. Aku tidak melihat apa-apa di sini. Juga, aku pikir ada seseorang yang mengatakan di salah satu laporan beberapa waktu lalu bahwa dia punya luka di tangannya.
Dan dia bilang pada seseorang kalau dia mengalami semacam kecelakaan mobil. Jadi itu bisa saja luka yang sedang sembuh yang baru saja kita lihat tadi. Benar, benar. Sekarang saya ingin beralih ke sesuatu yang menurut saya sangat menarik. Dan kami telah mendapatkan beberapa catatan baru dari Washington State University. Dan ini tentang para petugas yang terlibat dalam kasus ini menemukan mobil Brian Kohberger ketika peringatan pencarian kendaraan disebarkan pada akhir November. 2 petugas memeriksanya. Dan salah satu dari mereka, kamu tahu, benar-benar pergi ke apartemen dan melihat langsung kendaraan itu. Tapi sepertinya mereka tidak melaporkannya. Ini ceritanya, kamu tahu, waktu aku bicara dengan Chief Jenkins dulu, katanya, oh, tahunnya tidak cocok dalam pemberitahuan itu. Jadi, kami tidak menelpon Moskow dan bilang kami melihatnya. Sekarang kami punya email di mana Chief Jenkins memberi ucapan selamat dan memuji pada Januari 2023 setelah penangkapan karena mereka menemukan kendaraan itu. Tapi mereka tidak pernah melaporkannya. Jadi waktu yang sangat berharga mungkin terbuang dalam penyelidikan itu. Apa pendapatmu tentang email ini, Chris? Ya, menurut saya kamu dan saya sudah membicarakannya, Angela, di acara sebelumnya bersamamu. Menurut pendapat saya, itu adalah kesalahan besar dalam penyelidikan. Dan itu bukan hanya kesalahan dalam hal, ya kita tidak melaporkannya. Oke. Para petugas sudah melakukan tugas mereka. Mereka menemukan mobilnya. Mereka pergi ke mobil itu. Seseorang mengambil keputusan dari pimpinan untuk tidak menghubungi pemilik mobil itu. Baiklah. Dan kemudian mereka mengaitkan keputusan itu dengan, menurut saya, alasan yang tidak masuk akal, yaitu, oh, itu tahunnya salah. Oke, baiklah. Lalu apa yang sebenarnya benar dalam bol itu? Kami sedang mencari Hyundai putih. Di daerah itu, apapun di daerah itu, oke, sekitar waktu potensial terjadinya kejahatan. Kita harus berasumsi bahwa Washington State University juga tidak mencari rekaman video tentang mobil itu pada malam terjadinya kejahatan dalam email tersebut. Jadi, apa yang dilakukan oleh kepala polisi menurut pendapat saya? Dia tahu mereka tidak hanya membuat kesalahan besar, tapi mereka juga gagal karena seharusnya mereka bisa. Dan saya benci mengatakan ini tentang penegak hukum manapun. Kamu tahu, saya mendukung polisi ketika kita benar, dan saya juga akan mengatakan jika kita salah. Oke, itu tanggung jawab kita kepada publik. Dan kepala polisi ini punya kewajiban kepada publik dan keluarga untuk mengatakan, kamu tahu apa? Bukan hanya kami membuat kesalahan, kamu benar. Seharusnya kami begitu. Seharusnya kami pergi dan mengetuk pintu pria yang terdaftar sebagai pemilik kendaraan itu yang tinggal di kompleks apartemen tersebut. Karena semoga tidak terjadi setelah malam itu. Jika dia membunuh orang lain, kepala polisi itu pasti akan benar-benar mendapat masalah besar dalam jangka panjang. Jadi seseorang membuat keputusan di tingkat komando dan berkata, oke, kamu punya mobilnya. Kamu punya mobil yang cocok. Ya. Apakah warnanya putih? Ya. Di mana mobilnya? Mobilnya ada di sini. Oke, cari tahu siapa pemiliknya. Wawancarai orang itu. Dan kirimkan ke Moskow. Itu adalah prosedur yang tepat. Chris, mari kita lihat sekarang video Brian Kohberger di BMV IMI. Dan ini 5 hari setelah pembunuhan itu. Dia di sana untuk mengganti plat nomornya. Dan dia baru di negara bagian Washington. Jadi ulang tahunnya akan segera tiba. Jadi aku tidak akan bilang dia melakukan ini karena pembunuhan itu. Tapi dia ada di sana dan dia sangat santai dengan orang-orang ini. Dan para pengacaranya bilang, kamu tahu, dia mengidap sindrom Asperger. Dan dia tidak bisa. Dia tidak pandai bergaul dengan orang. Dan dia akan jadi saksi yang buruk dan semua hal itu. Tapi mari kita putar sedikit cuplikan ini dan lihat apa pendapat kita tentang dia. Jadi kamu dari New York. Bagaimana menurutmu tinggal di sini? Sebenarnya aku dari Pennsylvania. Oh, kamu dari Pennsylvania. Oh iya. Lalu kamu Iya, Pak. Dari Retail. Brooklyn. Itu sebabnya aku rasa aku benar-benar bisa melihat ini. Oke, masuk akal. Iya, maksudku tumbuh besar di Bay Area. Nenek dan ayahku adalah fans berat tim Giants. Seperti sudah turun-temurun di keluarga.
Aku suka semua hal itu. Aku lebih sering hiking dan berkemah. Ya, aku tidak tumbuh besar dengan sering berkemah. Apakah kamu mulai suka itu juga? Ya. Ya. Itu bisa terasa agak menakutkan. Tapi bahkan hiking sehari pun sudah sangat menyenangkan. Aku suka pergi ke Elk River di Idaho. Di sana ada air terjun. Aku biasanya hiking beberapa mil. Tapi saat kamu sampai di air terjun bagian atas, tengah, dan bawah, itu benar-benar indah. Itu cukup seru. Iya, Elk River, Idaho. Di sana ada waduk di kota yang bisa kamu jelajahi. Ada begitu banyak tempat kecil hanya di satu lokasi itu saja. Dan kemudian kami juga pergi ke Court of Lane yang punya banyak area hiking yang indah. Menarik. Iya. Jadi kalau kamu sedang cari tempat, Aku sarankan area-area itu kalau kamu cari sesuatu yang seru. Ya, aku sebenarnya suka itu. Aku suka biru bermotor. Aku tahu Spokane itu sedikit lebih hijau. Bukan berarti di sini nggak hijau. Chris, dia terlihat sangat santai, sangat nyaman saat berbasa-basi, tidak sekaku seperti yang digambarkan pengacaranya dalam sidang-sidang permohonan ini. Apa pendapatmu tentang video ini? Nah, hal yang paling mencolok di sini adalah ini adalah perilaku setelah kejadian atau yang biasa kita sebut perilaku pasca kejadian. Oke, dan ini membantu kita memahami bahwa perlu diingat pada titik ini pria ini adalah seorang pembunuh berantai. Dia sudah membunuh 4 orang. Dan baginya pelepasan semua ketegangan di tempat kejadian perkara itu hampir membuatnya sadar dalam hati bahwa dia telah melakukan sesuatu yang sangat mengerikan. Tapi baginya itu adalah sebuah penaklukan. Itu adalah sesuatu yang sudah lama menumpuk dalam dirinya. Ingat proses membangunnya. Dia terus-menerus kembali ke tempat kejadian perkara, di mana mereka melacaknya lewat data menara seluler dan rekaman pengawasan atas semua yang dilakukan orang ini. Dan sekarang kejahatannya terjadi. Fantasinya telah terungkap, yaitu dia telah mencapai tujuannya. Dia telah menganiaya para korban itu dengan sangat brutal. Dia telah membantai mereka, kamu tahu, secara brutal. Bagi dia itu adalah sebuah penaklukan. Itu hampir seperti, kamu tahu, aku telah menembak singa di Serengeti. Oke, dan inilah yang kita sebut perilaku pasca kejadian. Dan perhatikan, dia sangat menawan. Dia punya sisi kepribadian seperti bunglon dengan sikap seolah akrab. Dia sedang berusaha membangun kedekatan dalam percakapan. Oh, saya suka kegiatan di luar ruangan. Saya suka ini, saya suka itu. Oke. Dan dia mencoba mengaitkannya kembali ke pramuka ini. Tapi yang tidak dia ceritakan padamu, ingat foto-foto tempat yang dia kunjungi adalah pegunungan Cascade yang persis sama dengan yang dikunjungi Ted Bundy. Oke, di mana dia mengambil swafoto ini dengan, kau tahu, tempat pembuangan mayat Ted Bundy di belakangnya. Jadi sekali lagi, itu bagian dari persiapan, tapi itu masih bagian dari fantasinya. Dia tidak akan pernah melepaskan fantasi itu selamanya. Oke? Karena sekarang itu menempatkannya ke dalam kategori di mana dia menyamakan dirinya sendiri setelah pembunuhan itu. Hei, aku sama seperti pembunuh berantai lainnya. Jadi aku akan terus memainkan peran ini selama aku bisa. Dan ini sangat menipu. Dia adalah serigala berbulu domba. Dan kita melihat perilaku itu, kamu tahu, muncul 5 hari setelah membantai keempat korban ini. Ini luar biasa, benar-benar luar biasa. Maksudku, dia terlihat seperti orang yang bisa kamu ajak ngobrol santai. Maksudku, memang begitu. Ya, dan memang seperti itulah mereka, ngomong-ngomong. Ya. Kamu tahu, benar-benar seperti itu. Chris McDonough, terima kasih banyak. Aku benar-benar menghargainya. Terima kasih, Anthony. Sekarang, orang-orang yang paling penting dalam kasus ini, setiap kali kita membicarakan kasus ini, kita harus ingat siapa yang penting dan siapa yang paling utama. Itu adalah Maddie, Kaylee, Ethan, dan Xana. Ingat mereka dan keluarga mereka. Itu saja untuk episode Law and Crime kali ini. Saya Angelette Levy. Terima kasih banyak sudah bersama saya. Sampai jumpa di sini lagi lain waktu.